wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, NIM 203010 202012, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bab ke-6, yaitu tentang prosedur penelitian sastra. Langsung saja akan saya sampaikan materinya sebagai berikut. A. Langkah pertama, menetapkan objek material dan formal penelitian. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam setiap penelitian sastra adalah menentukan karya sastra apakah yang akan dijadikan objek material penelitian dan permasalahan apakah yang akan menjadi fokus penelitian atau objek formal. Di pihak lain, penelitian sendiri memiliki kebutuhan, tujuan, latar belakang, keterbatasan, dan pandangan terhadap karya sastra yang hendak ditetapkan sebagai objek material penelitian. Terdapat juga karakteristik secara individual. Karakteristik ini dimiliki masing-masing karya sastra. Suatu karya sastra memiliki perbedaan dibandingkan dengan karya sastra lain. Meski dalam genre yang sama, puisi-puisi karya Amir Hamzah jelas berbeda dengan puisi-puisi karya Chairil Anwar, Renda, dan Taufik Ismail. Dengan demikian juga, novel A.A. Nawis jelas berbeda dengan karya Muchtar Lubis, Iwan Simatupang, Putu Wijaya. Perbedaan secara individual tersebut dilatar belakangi oleh gaya pencitraan dan visi masing-masing pengarangnya. B. Langkah kedua, menyusun rancangan penelitian. Dalam langkah kedua ini dilakukan perencanaan langkah-langkah yang relevan bagi suatu penelitian sastra secara ilmiah. Alur kegiatan penelitian sastra akan tampak pada rancangan penelitian ini. Sebelum penelitian dilakukan, perlu dibangun suatu rancangan sebaik-baiknya agar peneliti memiliki pedoman sebagaimana prosedur penelitian itu harus dilakukan. Istilah lain untuk menyebut rancangan itu adalah desain penelitian. Tanpa itu, alur penelitian sastra akan ngawur dan hasilnya tak bermanfaat apa-apa. Bagaimana sastra dilakukan? Pertanyaan ini adalah yang harus dijawab untuk membangun perancangan atau desain penelitian. Persoalan inilah yang perlu didasari dalam setiap mengadakan penelitian sastra. Seorang peneliti dituntut memahami dan menentukan urutan logik struktur kegiatan penelitian ilmiah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, urutan logik struktur kegiatan penelitian ilmiah tersebut meliputi pendekatan, teori, metode, dan teknik. Sebelum menentukan teori dan metode, apakah yang dipakai dalam penelitian sastra menetapkan cara pandang yang digunakan terhadap bahan dan tujuan kajiannya. Cara pandang mendasar ini tersebut pendekatan kajian. Pendekatan adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan telaah atau karya sastra. C. Langkah ketiga, penyusun landasan teori dengan pemahaman sebaik-baiknya tentang karya sastra yang ditetapkan sebagai objek penelitian dan penyusun bangunan rancangan penelitian yang relevan dengan objek tersebut. Maka proses penelitian dituntut pada jalur yang berbeda, bahkan diakui oleh para ahli atau peneliti yang telah berpengalaman. Kedua hal tersebut akan memberi kemudahan dalam proses penelitiannya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas mengarahkan pendekatan teori, metode, dan prosedur penganalisisan karya sastra sebagai objek material dan formalnya. Objek material sastra adalah karya sastra genre novel berjudul Anok Dedes karya Pramudia Ananta Toer. Sedangkan objek formalnya adalah tersurat dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yaitu ideologi yang disemarkan dalam novel tersebut. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut dapat ditentukan konsep-konsep dan proposisi teori yang dijadikan landasan dan kerangka berpikirnya, yaitu yang pertama, konsep-konsep tentang ideologi, yang kedua, konsep-konsep tentang ideologi dalam sastra, yang ketiga, gambaran juga kepengaruhan dalam kesastraan Indonesia, yang keempat, konteks sosial kultural yang melatar belakangi penciptaan karya sastra pada masa novel Anok Dedes karya Pramudia Ananta Toer tercipta. Sekian materi untuk bab 4 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.